Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas soal yang ada di sini. Saya ambil foldernya dulu. Baik, ini diketahui B himpunan bilangan bulat, di mana H sama dengan bagaimana hingga X bagaimana hingga X sama dengan 5K, negatif 3 kurang dari K kurang dari sama dengan 4. K-nya adalah anggota bilangan bulat. Kita sekarang cek dulu ya, di sini X-nya adalah 5K. 5K. Di sini K-nya sudah ditentukan ya, negatif 3 kurang dari K kurang dari sama dengan 4. Kita cek dulu di sini untuk K. K-nya ini adalah karena di sini kurang dari negatif 3 kurang dari K. Berarti karena tidak ada sama dengan, berarti negatif 3 nggak masuk. Berarti di sini ini karena bilangan bulat, maka di sini negatif 2, negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4. Karena 4 lebih kecil sama dengan, jadi 4-nya masuk. Kemudian setelah itu kita tentukan X-nya. Ya, X-nya di sini karena rumusnya adalah 5K. Yang pertama adalah di sini 5 kali negatif 2, jadi negatif 10. Ini X yang pertama. Kemudian X berikutnya yaitu 5 kali negatif 1, yaitu negatif 5. Kemudian X yang berikutnya 0 ya, ini 5 kali 0 sama dengan 0. Kemudian X berikutnya adalah 5 kali dengan 1 sama dengan 5. Kemudian X berikutnya yaitu 5 kita kalikan dengan 2 yaitu 10. Kemudian X berikutnya yaitu 5 kalikan dengan 3, ini 15. Kemudian X berikutnya yaitu 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, tentukan H dengan cara mendaftar anggotanya. Kita daftar saja anggotanya H sama dengan kurung kurawal ya. Kita mulai dari negatif 10 tadi, kita masuknya yaitu negatif 10, kemudian negatif 5, kemudian anggotanya juga 0, kemudian 5, kemudian 10, kemudian 15, dan 20. Di sini ada berapa anggota? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini adalah untuk menentukan himpunan H dengan cara daftar anggotanya. Jadi kita daftar seperti ini. Negatif 10, negatif 5, 0, 5, 10, 15, dan 20. Ini adalah soal untuk nomor 1. Kita cek sekarang untuk yang nomor 2. Ya, kita nomor 2 sekarang ya. Di sini kita lihat ya, himpunan A, ya, himpunan A ini kalau kita daftar ya, kita daftar saja negatif 10, negatif 20, negatif negatif 10, 20, 30, 40 dan seterusnya, ini titik terusnya sampai dengan 100. Jadi di sini 10, 20, kemudian 30, kemudian 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 ya. Nah, seperti ini. Tapi di sini kita menyebutkan himpunan A dengan menggunakan kata-kata. Ya. Sebutkan himpunan A dengan menggunakan kata-kata. Ini sama saja, himpunan A itu adalah himpunan A ya, himpunan A. Himpunan A adalah himpunan kelipatan, ini kelipatan 10. Adalah himpunan kelipatan 10 sampai 100. Ya, ini kalau ada seperti ini berarti sampai 100 nyampe ya.
Jadi sebenarnya di sini adalah kelipatan 10, 10, 20, 30 dan seterusnya. Jadi himpunan kelipatan 10 sampai dengan 1. Ini caranya kita tuh menyebutkan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Kemudian untuk nomor 3. Ya, nomor 3, kita lihat diketahui B himpunan bilangan bulat. Ya, dan C-nya seperti ini. Ini tanda nyambung ini. Ini sebenarnya diketahui C himpunan bilangan bulat. Ini C ya, bukan B. C bilangan bulat dengan C negatif 24, negatif 18, negatif 12, negatif 6, dan seterusnya sampai dengan 30. Tunjukkan himpunan C dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya di sini adalah mirip dengan soal yang di nomor 1 ya. Berarti di sini C-nya ya, bagaimana hingga nanti bentuknya adalah X bagaimana hingga X, bentuknya seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini negatif 24, negatif 18, negatif 12, negatif 6 dan seterusnya. Ini sebenarnya kita bentukkan saja dalam bentuk X sama dengan. Ini adalah bilangan bulat yang genap sebenarnya ya, genap. Sebenarnya di sini adalah 2K ya, 2K. 2K-nya maaf, bukan 2K, bantu dulu ambil pulpennya. Sebenarnya bukan 2K, tapi di sini adalah pengalinya itu adalah 6. Ini adalah di sini. Ini 6 kita kalikan dengan 4. Ini 6 kalikan 3, ini 2, ini 1 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Berarti di sini adalah 6 kali K. Sedangkan untuk K-nya sendiri di sini adalah kalau 6 kali berapa yang hasilnya adalah negatif 24. Berarti kan negatif 4. Berarti K-nya itu adalah negatif 4 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan, jadi disebutkan juga sama dengan berapa? 5. Nah, ini adalah K-nya. Sehingga di sini untuk menuliskan suatu himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, jadi C sama dengan himpunan X bagaimana hingga, kita di sini X-nya sama dengan, ini X ya, X sama dengan 6K. 6K, koma, negatif 4 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan 5. Kemudian di sini karena ini adalah bilangan bulat, berarti X anggota bilangan bulat ya, atau K di sini kata K. Jadi K di sini anggota bilangan bulat ya. Yang kurang waktu. Jadi itu adalah untuk menjawab soal di nomor 3. C sama dengan ya, C sama dengan kurung kurawal X bagaimana hingga X sama dengan 6K, koma negatif 4 lebih kecil dari K, lebih kecil dari sama dengan ya. Saya ulang lagi, negatif 4 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan 5. Kemudian K-nya adalah anggota bilangan bulat. Itu untuk nomor 3. Sekarang kita cek untuk yang di nomor 4. Kita lihat nomor 4. P adalah himpunan bilangan prima antara 11 dan 21. Kita cek. Jadi kalau ada antara di sini, 11 dan 21 nggak ikut ya. Jadi harus ada di antaranya. Berarti di sini ada bilangan primanya itu adalah 13 ya. Kemudian 15 tidak, karena 15 itu di sini 13 dari kok bisa termasuk bilangan prima? Karena di sini bilangannya itu diperoleh dari faktoral dari 1 kali 13, setelah itu nggak bisa. Kemudian kalau 14 bisa nggak? Itu bukan, karena diperoleh dari 14 kali 1 dan juga 7 kali 2, nggak bisa. Kemudian di samping 13 ada 17 ya, di sini ada 17. Kemudian juga ada 19 ya, gitu. Jadi P adalah bilangan prima antara 11 dan 21. Jadi antara 11 dan 21-nya nggak masuk. Jadi banyaknya himpunan bagiannya, jadi ada 3 ya. Apa saja? 13, 17 dan 19. Sehingga di sini himpunan bagian, tulisannya ya, himpunan bagian P di sini, karena di sini ditanya banyaknya ya, banyaknya tambahkan di sini. Banyak himpunan bagian P adalah ada 3. Mana saja? 13,
17, dan 19. Seperti ini. Baik, sekarang kita ke nomor 5. Untuk mencarinya ini untuk himpunan bagian nanti bisa menggunakan segitiga Pascal. Kita lihat, maaf. Kita sekarang ke nomor berikutnya. Kita ke nomor ini ya, nomor 6 ya. Nomor 5 dulu. Diketahui himpunan Q ya. Himpunan Q ini adalah bilangan prima kurang dari 15 ya. Kita lihat bilangan prima yang kurang dari 15. Kita lihat prima. Prima itu kita mulai dari 2, kemudian 3, kemudian juga ada 5, kemudian juga ada 7, kemudian ada 11 ya. Kemudian ada 13. Kenapa 13 masuk? Karena di sini kurang dari 15 ya. Banyak himpunan bagian dari Q yang memiliki 2 anggota. Yang memiliki 2 anggota. Kita lihat di sini yang memiliki, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kita menggunakan segitiga Pascal ya. 1, kita urutkan 1 begini. Kemudian 1, 2, 1. Kemudian 1, 3, 1. Kemudian 4, 1. Ini dari mana ya? Saya tunjukkan sekali lagi. Ini ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini 1, ini 5. Kemudian ada 10. Ada 10. Kemudian ada 5. Ada 1. Kemudian saya teruskan tambahkan di sini 1, ada 6. Ini ada 15. Kemudian 20. Ada 15, kemudian ada 6, ada 1. Ini caranya begini ya. Ini karena di sini ada 6 anggota ya. 6 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Kita lihat sekarang. Ini yang punya 6 anggota ya. Ini yang punya 0 anggota. Kemudian ada 1 anggota. Yang 1 anggota saja ada berapa ini? Ada 2, himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Kemudian kalau ada 3 anggota, ada 2 anggota itu ada 4. Ini kalau jumlahnya ada 4. Himpunan kosongnya, kemudian himpunan yang punya satu anggota, kemudian yang punya 2 anggota. Jadi semuanya ada 4. Ini adalah yang 3 dan seterusnya. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita lihat ini 1 gini 1, kemudian 1 tambah 1 2. Gitu sini. Kalau yang bawahnya ini adalah atasnya dicek ini. Maaf ya. Ini 1 ini 1 ini, kemudian 1 ditambah 2 yang ini 3. Yang pinggir semuanya 1 ya. 1 tambah 2 ini 3. 2 tambah 1 ini juga 3. Tutup 1. Kemudian atasnya lagi ini 1 tambah 4 menjadi 4. 3 tambah 3 ada 6. 3 tambah 1 4 dan seterusnya. Nah, ini yang punya himpunan kosong, yang punya 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, yang punya 5 anggota, yang punya 6 anggota. Sehingga di sini kalau ditanyakan yang punya 2 anggota, kita cek di sini berarti ada 15. Jadi di sini banyaknya himpunan bagian dari Q yang memiliki 2 anggota, itu jawabannya adalah ada 15. Sekarang saya cek lagi yang nomor 4 anak-anak. Yang nomor 4 ini tadi ada kesalahan, maaf. Saya hapus dulu untuk yang nomor 4. Bentar dulu ya. Saya hapus dulu yang nomor 4. Yang nomor 4. Bentar dulu, ini kesalahan tadi nomor 4. Saya lanjut dulu, saya ambil pulpen lagi. Kita lihat di sini. P adalah himpunan bilangan prima antara 11 sampai 21. Ternyata ada 3 di sini, ada 3. Banyaknya himpunan bagian dari P. Jadi di sini himpunan bagian kita menggunakan segitiga Pascal, tidak seperti tadi. 3 tadi adalah menunjukkan yang punya 3 anggota yang tadi saya sebutkan.
Ternyata di sini banyaknya himpunan bagian dari P di sini adalah yang punya apa namanya itu himpunan kosong itu satu, himpunan yang mempunyai satu anggota itu 3, yang punya 0, 1 ada 2, yang punya 2 anggota juga ada 3, seperti ini. Nah, ada 3 ya. Ini 1, 3, 3, 1. Mana saja ini himpunan kosongnya. Kemudian ada 13 itu sendiri, ada 17 itu sendiri, ada 19 itu sendiri, ya. Kemudian ada 13 dengan 14, 13 dengan 13 dengan 17, 13 ini jadi satu kesatuan gini. Ini satu kesatuan begini, ya, satu kesatuan ini. Kemudian 13 itu dengan 19, ya. Kemudian 17 dengan 19, jadi ada 3 juga. Jadi yang punya himpunan kosong ini 1, yang punya yang elemen-elemennya itu hanya 1 ada 3, yang elemen-elemennya ada 2 ada 3, yang 3 elemen sekali ada 3. Sehingga di sini bisa jumlahkan 1 tambah 3 itu ada 4, 4 tambah 3 itu adalah 7, 7 tambah 8. Sehingga di sini adalah banyaknya himpunan bagian dari P itu ada 8. Ya, yang ini. Nah, ini ada 8. Jadi cara penyebutannya seperti tadi. Baik, sekarang kita ke nomor 6 ya. Diketahui himpunan A itu adalah tulip ya, TULIP, B itu adalah melati, C itu adalah 5 bilangan asli pertama. Bilangan asli kita mulai dari angka 1 ya. Saya tuliskan aja untuk yang C ini adalah bilangannya adalah 1, 2, ada 3, ada 4, ada 5. Karena 5 bilangan asli pertama. Kemudian D itu bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena kurang dari 6. Manakah pasangan himpunan yang ekuivalen? Yang ekuivalen di sini adalah yang jumlahnya itu adalah sama, ya, jumlahnya sama. Dikatakan ekuivalen itu adalah jumlahnya sama di sini. Di sini tulipnya TULIP-nya ada 5, ya. Ada 5. Melati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Kemudian yang C ini ada berapa? Ada 5, ya. Kemudian yang ini juga ada 6 yang D. Oh, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, ya. Ada 6. Oh, yang ini juga 6. Nah, jadi dikatakan pasangan himpunan yang ekuivalen, berarti di sini yang A itu adalah ekuivalen dengan yang mana ya anggotanya juga 5. Nah, ekuivalen dengan C. Ekuivalen dengan C. Kemudian yang B, ini B, ini saya tuliskan, saya samakan aja ini. Yang B ini kan ada 6, ya. Ada 6, kemudian ternyata ekuivalen dengan D. Ya, ini sama-sama anggota sebanyak. Oke, seperti itu. Baik, sekarang saya hapus dulu rata-ratanya biar nggak terlalu banyak. Hapus aja. Oke. Itu untuk yang nomor, sekarang kita akan ke nomor 7. Saya hapus dulu. Dulu. Ya, sekarang kita akan ke nomor 7. Ya. Ke nomor 7, saya ambil dulu. Ya. Kita lihat nomor 7. Jika P adalah bilangan prima kurang dari 17, Q itu adalah bilangan kelipatan 3 kurang dari 20. Maka irisannya. Ya. Kita sekarang cari aja garis dulu. Untuk P, ya, P-nya itu bilangan prima kurang dari 17. Berarti di sini kurang
kurang dari 17. Jadi saya mulai dari 2, kemudian 3, ada 5, kemudian ada 7, kemudian ada 11, kemudian ada 13. 14, 15 nggak masuk ya. Karena kurang dari 17 berarti 17-nya nggak masuk. Nah, masuk ke sini untuk yang P. Kemudian untuk yang Q di sini kita lihat. Ini adalah bilangan kelipatan 3 kurang dari 20. Kalau kelipatan 3 kita mulai dari 3 ya. 3, kemudian 6, kemudian juga ada 9, ada 12, kemudian ada 15, kemudian 18, kemudian ini karena kurang dari 20 nggak bisa sudah ya sampai di sini. Nah, ini maksimalnya. Pertanyaannya adalah P iris Q ya. Jadi P iris Q di sini adalah yang sama. Nah, P iris Q-nya adalah kita lihat di sini yang sama ya. Ternyata di sini yang sama ada 3. Ini 3 yang sama. Berarti P iris Q-nya adalah 3. Kemudian 2 nggak ada, 6 nggak ada, 9 nggak ada, 12 nggak ada, 15 nggak ada. Berarti P iris Q-nya adalah jadi hubungan 3 saja ya. Itu yang nomor 7. Sekarang kita ke nomor 8. Nah, nomor 8. S-nya berarti S di sini adalah himpunan semesta 1, 2, 3, 4 sampai 10. A-nya itu adalah 3, 5, 7, 3, 5, dan 7. B-nya adalah 2, 4, 6 dan seterusnya. Di sini adalah komplement dari A gabung B. Jadi sekarang kita A gabung B dulu ya, kita cari dulu A gabung B. Nah, A gabung B. Kita lihat seperti apa A gabung B-nya. Ya, kita lihat A2 ya. Kita dari yang kecil dulu ya. 2, kemudian ada 3, kemudian ada 2, 3 ada 4 ya. Kemudian juga ada 5, kemudian ada 6, kemudian juga ada 7, kemudian ada 8, 9 nggak ada ya, langsung 10. Nah, ini A gabung B. Pertanyaannya adalah A gabung B komplement. Jadi A gabung B komplement berarti yang bukan anggotanya A gabung B ya. Kita lihat tapi anggotanya himpunan semesta. Himpunan semesta dimulai dari 1, maka di sini kita ambil 1, 2 sudah ada di sini, 3 ada, 4 ada, 5, 6, 7, 8, nah 9 yang tidak ada, 9, 10-nya sudah ada. Karena himpunan semestanya adalah 1 sampai dengan 10. Jadi A gabung B komplement itu adalah 1 dan 9. Sudah ya, sekarang kita ke nomor 9. Kita lihat di sini. Misalkan A adalah himpunan A yang berusia maksimal 7 tahun. Ini maksimalnya 7 tahun. B himpunan anak yang berusia minimal 4 tahun. C adalah anak yang berumur kurang dari 4 tahun. Buatlah diagram Venn yang tepat untuk himpunan C. Baik, kita lihat di sini. Yang A itu adalah maksimalnya 7 tahun. Jadi di sini harus maksimal lebih kecil dari sama dengan 7. Ya. Kemudian yang B itu adalah berusia minimal 4 tahun. Jadi yang B itu yang B, yang A berarti maksimalnya 7 tahun. Maksimal. Yang ini minimalnya berarti harus lebih besar sama dengan 4. Masuk. Berarti di sini A dan B ada irisan. Kemudian C-nya adalah anak yang berumur kurang dari 4 tahun. C-nya itu adalah kurang dari 4 tahun. Kurang dari 4 tahun. Maaf, di sini kurangnya bukan kurang sama dengan, tapi kurang saja, kurang dari 4 tahun. Sehingga untuk diagram Venn-nya adalah seperti ini. Kita buat kotak dulu seperti ini.
Karena tadi itu adalah ini berat semesta. A dengan B itu ada irisan ya. A dan B itu ada irisan. Ada A, kemudian ada B. Ya. A-nya itu tadi kan A-nya itu maksimalnya 7 tahun, berarti mulai dari mungkin ya 1, 0, 1 sampai 7. Dengan ini minimalnya adalah 4 tahun, berarti ada yang 4 tahun, ada yang 5, jadi masuk ada irisan gitu. Ada yang lebih dari itu. Sedangkan C adalah berumur kurang dari 4 tahun. Kurang dari 4 tahun. Kita lihat di sini. Yang tadi keterangannya minimal 4 tahun. Minimal berarti B, minimalnya itu adalah 4 tahun. Ada yang lebih kecil, ya. Ada yang lebih kecil, minimal 4 tahun berarti mulai dari 4. Ya. Ini aja sudah biar lebih mudah. Kalau tadi misal, ya, kita misalkan saja usianya anak itu kita mulai dari 1 saja ya. Misalkan di sini sebenarnya anak yang berusia maksimal 7 tahun. Ini yang A, maksimalnya 7 tahun. Yang A berarti kita mulai dari angka 1 ya. Ini aja sudah kita hitung di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian untuk yang B ini adalah minimalnya 4 tahun. Berarti 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, mungkin ada 10 ini ya. Sedangkan untuk yang ini, yang C, berumur kurang dari 4 tahun, berarti kalau ini mulai dari 1, 2, ada 3. Nah, berarti di sini yang ada irisannya adalah A dan C. Kemudian kalau dengan B nggak ada irisan sama sekali, ya berarti di sini bentuknya. Nah, ini adalah C. Nah, seperti ini. Oke, jadi diagram Venn-nya adalah seperti ini. Ini adalah untuk yang nomor 9. Baik, sekarang kita ke nomor 10. Oh, maaf, nomor 10. Saya balik saja. Kita ke nomor 10. Ya. Ini nomor 10, kita lihat saja soalnya. Terdapat 69 pelamar. Ya. 69 pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan sebuah perusahaan. Ya. Jadi 69 pelamar tadi harus mengikuti tes tulis dan wawancara. Ternyata 32 orang pelamar lulus wawancara. 48 orang lulus tulis dan 6 orang tidak mengikuti keduanya tersebut. Banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan. Nah, ini berarti yang kita cari adalah yang dua-duanya, karena memang tadi harus kalau diterima di sebuah perusahaan, berarti kan harus diterima semua. Kita di sini adalah yang bermain adalah diagram Venn. Oke. Nah, X-nya ini harus sama-sama bisa diterima. Yang kita terima harus dua-duanya ya. Berarti di sini adalah tulis. Ini adalah wawancara. 69 pelamar, itu semuanya 69. Ternyata di sini 32. Jadi gini, misalkan ini adalah saya, karena di sini orang ditanya, kita yang dua-duanya tentang X saja, karena nggak tahu ya. Ternyata 32 orang pelamar lulus wawancara. Wawancara berarti 32 kita kurangi dengan X ya, kita kurangi dengan X. Kemudian untuk yang tes tulis di sini ada 48. Berarti 48 kita kurangi dengan X ya. Kemudian tidak ikut dua-duanya, tidak begitu kedua set, berarti ada 6. Berarti di sini adalah dua-duanya di luar. Ya. Kita sekarang hitung ya dari X ini juga, jadi 48 dikurangi X ditambah dengan X, 32 kurang X ditambah dengan 6. Ini harus jumlahnya 69. Kita coba sekarang di sini. Yaitu 48 dikurangi dengan X ya. Kemudian saya kurungan X ini. Kemudian saya tambahkan dengan X. Kemudian saya tambahkan lagi dengan 32 dikurangi dengan X. Kemudian saya tambahkan dengan 6.
ini harus jumlahnya adalah 69. Jadi harus jumlahnya ini. Baik, kita coba sekarang ya. 48. Ini 48. 48, maaf ya, 48. Berarti di sini 48 kita tambahkan dengan 32. Kita cek saja di sini 48 ditambah dengan 32. Ya, di sini 80 ya. Kita lihat 48 ditambah dengan 2, di sini ada 80. 80. Kemudian saya tambahkan lagi dengan 6 yang ada di sini. Kemudian negatif X ditambah dengan X, ini X ya. Ini kan dikurangi ditambah habis ya. Dikurangi dengan X. Yang ini dikurangi dengan X. Sama dengan 69. Tadi sudah saya sebutkan harus 69. Di sini harus 86. Kenapa? Ya dijumlahkan aja. Dikurangi dengan X sama dengan ini harus 69. Nah, seperti ini. Kemudian di sini negatif X ada di sebelah kiri, roros kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Seperti ini. Jadi di sini adalah 86 kita kurangi dengan 69 sama dengan X. Nah, X ini menunjukkan bahwa orang-orang pelamar yang diterima di perusahaan itu. Kita hitung aja sekarang ya. Yaitu 86 kita kurangi dengan 69 ya. Berarti di sini ada 16 ya. Ini ada tinggal 7 ya. Seperti ini. Jadi di sini ada 7. 7 kemudian 7 kurangi 6 adalah 1. Sehingga di sini yang diterima banyak sekali diterima sebagai perawat karyawan itu ada 17. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Mohon diikuti dengan semaksimal mungkin dan terima kasih.